就习惯了。今天，无欲，心大成无为国数十年的积聚啊，还光明上百姓家人会敬的养，成为断体九重，就算是。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tonggak dari Heaven Swallowing Record, yang tokoh utamanya adalah Uyu, dan kita tahu dia memiliki sifat serta prinsip yang tidaklah main-main ya. Intinya, dia adalah MC utama yang bergerak satset. Ya sebetulnya, untuk di part sebelumnya, Mimin agak lupa ya. Jadi kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dari pertarungan tersebut, mereka juga tidak sengaja menemukan harta yang ditinggal oleh lawannya. Ketika diperiksa, itu adalah racun serangga yang telah ditinggalkan oleh puncak Senyaung. Namun, untuk senior Mo, dia memiliki urusannya sendiri. Karena untuk dua wanitanya ditinggal begitu saja. Jadi ya, dia tidak bisa membantu sama sekali. Sedangkan untuk Su Yanli memperingatkan kembali kepada Uyu kalau masalah ini akanlah berkepanjangan. Namun, dia meyakinkan kalau dirinya tidak perlu memikirkan masalah itu. Lebih baik yang dipikirkan kalau dia haruslah ikut serta dalam pemilihan pengawasan kerajaan dewa. Dan juga si Tu Minglang pasti akanlah berusaha keras untuklah menghalanginya. Jadi ya, proses dia akanlah semakin sulit. Sesingkatnya, pemilihan pun telah dimulai. Mereka juga telah kedatangan kepada Guru Agung Pelindung Sekte. Kedatangannya membuat acara pemilihan langsunglah dimulai. Dan mereka diberikan sebuah peringatan atau peraturan. Orang yang sengaja melukai orang lain akanlah dihancurkan kultivasinya serta dikeluarkan dari sekte. Dan pertandingan pemilihan langsunglah dimulai. Sehingga satu persatu para murid langsunglah memasuki arena. Begitu juga dengan Uyu. Dia mengikuti pemilihan ini untuklah pulang ke kerajaan Dongyu untuklah menemuinya. Kita akanlah mengetahui siapa orang tua dari Uyu guys. Mungkin ya ada hubungannya ya. Lalu ketika berada di dalam arena, si Tu Minglang langsunglah bergerak, meminta kepada seluruh bawahannya untuklah masuk ke dalam arena guys. Dan kini dia haruslah melawan 4 orang sekaligus. Namun sayangnya mereka berempatlah yang ditumbangkan. Melihat kehebatan dari Uyu, membuat ketua sekte langsunglah menyatakan kalau Uyu telah lulus dan dia akan menjadi pengawas kerajaan dewa. Tetapi si Tu Minglang kembali untuklah menentang kalau dia belumlah lulus ujian dikarenakan dia belum sama sekali mencapai ranah pemadatan energi. Bukankah itu syarat utama untuk menjadi pengawal kerajaan? Lantas ya, ini dijawab oleh ketua sekte. Itu hanyalah sebuah formalitas. Asalkan berhasil mengalahkan semua orang dan lolos dari pertandingan, maka dia telah dinyatakan lulus ujian. Sayangnya, untuk tetua jenggot putih ini, dia berpihak kepada si Tu Minglang. Karena ya, dia juga berasal dari keluarga situ. Jika perkataannya memang seperti itu, maka seluruh para murid haruslah berpartisipasi dan Uyu harus bisa mengalahkan mereka semua. Maka dia bisa dinyatakan telah lulus ujian. Mendengar itu ya, tetua Muge sama sekali tidaklah terima. Alhasil ya, mereka berdebat. Namun, semuanya langsunglah dihentikan oleh sang guru agung atau pelindung sekte ya. Dia meminta kepada si Tu Minglang yang sudahlah berada di pemadatan energi tingkat 2 untuklah turun tangan dan buktikanlah perkembangan dia dalam melawan penempaan tubuh tingkat 1. Wah, ini sih kalau si Tu Minglang kalah sudah pasti reputasinya hancur ya. Karena jika kalah melawan orang yang berada di penempaan tubuh itu sungguhlah memalukan guys. Tanpa babi bu, pertarungan mereka pun langsunglah dimulai.
Pada awalnya, si Tu Minglang benar-benar begitu mendominasi, tetapi hanya dengan satu gerakan tongkat surgawi milik dari Uyu berhasil membuat dia terpental. Namun hal ini membuat dia begitu emosi dan mengeluarkan teknik iblis. Padahal adanya sebuah larangan. Su Yanli yang mencoba untuklah menentang, tetapi langsunglah ditekan oleh sang guru agung. Wah, bau-bau tidak adanya keadilan ya. Alhasil, ledakan iblis petir terus-terusan dikerahkan ke arah Uyu. Namun, dia sama sekali tidaklah takut karena dia masihlah memiliki dewa keras sakti, yaitu Minglong. Dan dia kembali memberikan sedikit kekuatannya kepada Uyu, membuat dia bisa untuklah mengeluarkan wujud transformasi dewa keras sakti. Wadidaw! Dan pada akhirnya, pertarungan iblis petir melawan dewa keras sakti benar-benar dimulai. Dari berbagai bentrokan kekuatan, membuat semua para murid menjadi khawatir. Karena bagi mereka, ini sudah sangatlah keterlaluan. Tetua Muge yang mencoba untuklah menghentikan pertarungan ini sama sekali tidaklah didengar oleh seluruh tetua di sana, guys. Padahal mereka semua sudahlah tahu konsekuensi yang mereka dapati setelah pertarungan ini. Salah satu dari mereka pasti ada yang terluka parah. Dan inilah rencana dari beberapa tetua. Karena di awal adanya sebuah peraturan, jika ada yang mencoba untuklah melukai, maka dia akanlah dihukum, guys. Wow. Lalu serangan atau gerakan terakhir dari Uyu seperti biasa. Dia memanjangkan tongkatnya yang membuat tubuhnya langsunglah terhantam. Dan pada akhirnya dia pun dikalahkan. Serta bertanya-tanya kepada Uyu kalau dirinya ini sudah berkorban sebanyak ini, tetapi mengapa akhirnya masih seperti ini juga. Dan inilah konsekuensi yang didapatkan ketika menggunakan kekuatan iblis. Tubuhnya langsunglah hancur atau lenyap dari dunia ini. Padahal ya seluruh master dan tetua mengetahui ini semua, tetapi mereka lebih memilih diam. Wah, gila sih. Atas kepergian dari si Tu Minglang membuat kakeknya menjadi begitu sangatlah murka. Dia akanlah membalaskan kematian dari cucunya. Begitu juga dengan Tetua Muge inginlah menghentikan ini semua. Tetapi untuk sang guru agung atau si pelindung sekte satu ini, dia langsunglah menahan serangan dari Tetua Muge. Di sini kita masihlah belum tahu ya, untuk sang guru agung atau si pelindung sekte ini, apakah berpihak kepada keluarga situ atau sama sekali tidak. Karena tugas dari pelindung sekte itu adalah penengah dari semua permasalahan internal. Beruntungnya saja perselisihan mereka langsung terhenti dengan kedatangan dari Maha Guru yang meminta kepada mereka untuk keributan serta masalah ini haruslah berakhir di sini sekarang juga. Tetapi untuk tetua situ sama sekali tidaklah terima. Dia haruslah mendapati keadilannya, yaitu menghancurkan kultivasi dari Uyu serta mengusirnya dari sekte. Tetapi Maha Guru langsunglah menyangkalnya. Kalau untuk si Tu Minglang telah melakukan sebuah pelanggaran, dia menggunakan kekuatan iblis dan dia pantas untuklah mendapati semua ini. Begitu juga dengan sang guru agung memiliki pikiran yang sama. Si Tu Minglang sudahlah kerasukan kekuatan iblis. Sudah sewajarnya dia haruslah dihabisi karena dia akanlah mencoreng reputasi sekte mereka. Namun perbuatan dari Uyu tidak bisa untuklah ditoleransi. Sebab untuk sebelum-sebelumnya Uyu juga sudahlah menghabisi beberapa murid. Jadi dia juga haruslah dihukum. Barulah ini disebut sebagai keadilan, guys. Dan tidak disangka-sangka Maha Guru berpihak kepada Uyu. Dia sudahlah mengetahui alasan dibalik Uyu menghabisi para murid. Jadi hukuman untuk Uyu mulai sekarang dia haruslah menjadi murid kelima dari tebing angin saljunya. Dan kini giliran dari sang Maha Guru untuklah membongkar semua perbuatan jahat dari sang guru agung serta juga tetua situ. Pertama-tama untuklah tetua situ yang telah melakukan kejahatan besar
dia telah menyimpan serangga ilusi roh yang berasal dari Sekte Zongyuan dan buktinya telah berada di tangan seniormu yang barusan saja datang. Untuk Sang Guru Agung mencoba meminta kepada Maha Guru untuklah pertimbangkan ini semua. Di sini Maha Guru mempertanyakan kepada Guru Agung, jelas-jelas untuk tetua situ telah melakukan kesalahan dan mengapa dia mencoba untuklah melindunginya. Wah wah wah. Lalu dia meminta kepada tetua Muge untuklah membawa tetua situ dalam penyelidikan selanjutnya. Dan pada akhirnya permasalahannya selesai. 与其日后徒增伤感，不如现在你就那么不告而别了？我此行九死一生。 Keesokan paginya, ketika Wuyu inginlah pergi, Su Yanli dan seniormo datang untuklah berkunjung, memberikan beberapa perbekalan untuklah Wuyu. Karena untuk kepergian dia ke kerajaan Dongyue itu cukuplah berbahaya. Terlebih dia mewakili sekte pedang Tongtian, jadi dia haruslah bertindak berhati-hati. Namun siapa sangka ketika Qingmang datang, dia membawa perbekalan yang begitu banyak, di mana itu adalah buah monyet. Tidak sampai di situ juga, ketika Qingmang menyebut namanya sebagai kakak ipar, membuat Su Yanli langsunglah cemburu besar. Ternyata dia memiliki perasaan kepada Wuyu guys. Lantas ya Wuyu yang menyadarinya mencoba untuklah meluruskan kalau Qingmang adalah sepupunya. Setelah permasalahan yang tidak jelas terselesaikan, akhirnya dia pun berpamitan. Sementara itu, untuk di kerajaan Dongyue, ternyata baru saja ada pengangkatan kaisar terbaru, yaitu Kaisar Yuanhao dan juga Ibu Suri Yuanxi. Pengangkatan mereka berdua menjadi sebuah pro dan kontra. Untuk pro-nya, mereka menganggap dengan pemimpin baru ini, kerajaan Dongyue akanlah sejahtera. Tetapi yang kontranya, karena mereka berdua ini adalah pengkhianat dari kerajaan Dongyue dan kini telah berkuasa, maka para rakyatnya juga tidak akanlah mendapati kesejahteraan. Untuk warga yang pro langsung mempertanyakan kepada pria yang kontra, mengapa dia mencoba untuklah memfitnah Kaisar Yuanhao. Lantas ya, untuk pria kontra ini menjelaskan apakah mereka pernah bertemu dengan putra mahkota Yu. Dia menceritakan kala itu putra dari Jenderal Wu Yuan membuat kekacauan di ibu kota. Dan Kaisar Wu langsunglah menghabisi anaknya karena baginya putra mahkota Yu sungguhlah begitu keterlaluan. Jadi baginya Kaisar Wu sungguh begitu perkasa. Sedangkan untuk Kaisar Yuanhao sangatlah begitu lembek. Sayangnya ketika dia inginlah menambahkan ceritanya, datanglah pengawal kerajaan yang langsunglah memukulnya guys. Ya, pada intinya pria kontra ini adalah bawahan dari putra mahkota Yu yang selama ini telah difitnah. Dan sudah pasti dia menyimpan rahasia yang begitu sangatlah banyak guys. Sementara itu, untuk Wuyu ternyata telah berada di kerajaan Dongyue. Sementara itu, untuk di upacara pengangkatan, Kaisar Yuanhao akhirnya bertemu dengan pria kontra ini yang bernama Zhongwu. Di sini, Zhongwu langsunglah membeberkan semua kejahatannya. Dia telah mengambil seluruh harta milik dari kerajaan Dongyue hanya untuk membuat menara cahaya suci. Padahal itu sangatlah tidak berguna. Tetapi apa daya, semua tetua, penasehat, menteri sama sekali tidaklah berani untuk bergerak. Padahal semua perkataan dari Zhongwu adalah sebuah fakta. Mendengar itu, Yuanhao sama sekali tidaklah terima. Dia meminta kepada pengawalnya untuklah memenggal kepalanya. Tetapi mereka telah kedatangan dari Yuan Chen sebagai sang abadi dari Sekte Zongyuan. Maksud dari kata abadi ini adalah seorang kultivator ya guys. Yuan Chen dengan begitu bijaksananya meminta kepada saudaranya janganlah membuat keributan dalam upacara pengorbanan ini. Tetapi tetap saja Yuanhao inginlah menghabisi nyawa dari Zhongwu. Dan dia langsunglah mengeluarkan hewan peliharaannya yaitu tikus pemangsa. Sangat disayangkan, hewan peliharaannya ini langsunglah dihabisi oleh Wuyu. Dengan memperkenalkan namanya sebagai Sun Dojiu.
serta mengeluarkan token dari Sekte Pedang Tongtian. Melihat ini adalah perwakilan dari Sekte Pedang Tongtian, Yuan Hao langsunglah memberitahu kepada Sun Dojiu kalau orang yang berada di depan mereka ini adalah pengkhianat dan mencoba untuk memberontak kepada kerajaan. Jadi dia haruslah dihukum seberat-beratnya. Dan juga untuk Yuan Shen langsunglah memperingati apakah dia juga inginlah bermusuhan dengan Sekte Zhongyuan hanya untuk manusia fana ini. Lantas ya ini dijawab oleh Wu Yu, berdiam diri dan tidak melakukan apapun ketika seseorang meninggal itu sudahlah bertentangan dengan hati nuraninya. Anjay. Mendengar pernyataan dari Wu Yu membuat Yuan Shen menganggap kalau dia adalah sosok yang begitu sombong maka harus diberikan pelajaran. Alhasil pertarungan mereka tidak bisa untuklah dihindari. Sangat disayangkan ketika Wu Yu inginlah mengakhiri pertarungan ini, mereka telah kedatangan dari pelindung abadi untuklah menengahi perselisihan ini dan juga memberikan peringatan kepada Yuan Hao jika sekali lagi dia bertindak gegabah maka untuk tatanya akanlah diturunkan. Wadah. Dan juga untuk Yuan Shen diminta untuklah mengakui kesalahannya, sedangkan untuk Sun Dojiu ini malah mendapati sebuah hadiah darinya serta permintaan maaf atas kegagalan dia dalam mendidik murid-muridnya. Dan sang pelindung abadi menyerahkan semua ini kepada Yuan Xi karena dia adalah sosok yang begitu penting atau yang utama dalam membuat sebuah keputusan, guys. Sedangkan untuk Wu Yu yang menoleh ke arahnya langsung teringat dengan masa lalunya, guys, yang ternyata ya dia adalah bagian dari kerajaan Dongyue yang telah diusir dengan alasan dirinya telah melanggar sebuah etika dari kerajaan dan dia bukan lagi putra mahkota Istana Timur atau Dongyue. Padahal kenyataannya orang yang paling jahat itu adalah Yuan Xi. Dia telah meracuni ayah dan ibunya Wu Yu, guys. Ditambah ternyata untuk Mahaguru adalah orang yang telah menyelamatkan Wu Yu. Maka dari itulah mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Pantas saja ya Mahaguru tidak memberikan hukuman terberat kepada Wu Yu, guys. Dari sinilah kita mendapati jawaban kalau Wu Yu kembali ke kerajaan Dongyue bukan hanya untuk menjalankan misinya, tetapi juga untuklah menyelesaikan masalah pribadinya, yaitu mengambil kembali semua yang dia miliki dari kerajaan Dongyue. Karena Yuan Xi bukanlah bagian dari kerajaan, dia hanyalah parasit yang telah mengambil kendali dari kerajaan Dongyue. Jadi begitu ya, semoga kalian paham. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Dan untuk Tonghua Tun Tianji, Mimin tidak memiliki hutang sama sekali ya. Perlahan-lahan sudah pasti. Ya butuh waktu 1 sampai 2 minggu lah baru semuanya normal, guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang begitu baik meskipun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 无为国数十年的积聚啊！